Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Siti Subida Syabani. Kali ini kita akan mempelajari mengenai pemisahan campuran dan perubahan. Seperti yang telah kita ketahui, campuran terdiri atas dua zat atau lebih. Untuk memperoleh zat murni, maka penyusun campuran tersebut harus dipisahkan secara fisika. Prinsip pemisahan campuran itu berdasarkan pada perbedaan sifat-sifat fisis dari zat penyusunnya. Misalnya, perbedaan wujud zat, ukuran partikel, titik leleh, titik didih, sifat magnetik, dan lain sebagainya. Pada kelas 7 ini, kalian akan mempelajari 5 teknik pemisahan campuran. Filtrasi, sentrifugasi, distilasi, kromatografi, dan sublimasi. Apa itu? Mari kita pelajari. Yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi. Filtrasi merupakan pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut. Jadi, prinsipnya adalah perbedaan ukuran dari partikel zat-zat yang bercampur itu. Contohnya, penyaringan jus jambu dengan bijinya, pemisahan air dari teh, dan penyaringan santan. Metode penyaringan atau filtrasi biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika membuat kopi seperti ini. Atau ketika memisahkan larutan air dan pasir menggunakan kertas saring dan corong. Karena ukuran partikel pasir itu lebih besar daripada air, maka pasir itu akan tertinggal di atas, sementara air akan berada di bawah atau tersaring. Hasil penyaringan itu kita sebut dengan filtrat, sementara zat sisa hasil penyaringan disebut dengan residu. Yang kedua merupakan sentrifugasi. Sentrifugasi adalah metode yang dilakukan jika partikel padatan yang terdapat dalam campuran itu memiliki ukuran yang sangat halus dan jumlah campurannya itu lebih sedikit. Secara luas, metode sentrifugasi ini digunakan untuk memisahkan sel-sel darah merah dan sel-sel darah putih dari plasma darah. Nah, hasilnya itu akan terbentuk dua lapisan. Di bagian atas adalah cairan plasma darah, sementara di bagian bawah atau di dasarnya merupakan padatan yang berupa sel darah merah dan sel darah putih. Ini adalah animasi dari sentrifugasi plasma darah. Jadi, darahnya itu akan dimasukkan dalam tabung reaksi seperti ini, kemudian diletakkan dalam alat sentrifugasi, seperti ini ya, ini tabungnya dimasukkan dan dia akan berputar seperti ini. Nah, hasilnya adalah yang di atas merupakan plasma darah, dan yang di bawah ini merupakan sel-sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Yang di atas berupa cairan, dan yang di bawah berupa padatan. Yang ketiga adalah penyubliman atau sublimasi. Jadi, penyubliman ini merupakan pemisahan campuran antara zat padat dengan zat padat yang mudah menyublim. Prinsipnya adalah, pada campuran suatu zat itu harus ada salah satu yang bisa menyublim, sedangkan yang satunya itu tidak dapat menyublim. Contohnya digunakan untuk memurnikan zat-zat yang dapat menyublim seperti kapur barus, iodin, kafein, dan naftalena. Contoh penggunaan metode sublimasi bisa kita lakukan untuk memurnikan kapur barus yang tercampur dengan pasir. Di sini, kita letakkan campuran kapur barus dan pasir. Nah, gelas itu kemudian ditutup menggunakan mangkuk yang berisi es batu. Di bawahnya kita letakkan api. Ketika api kita nyalakan, maka kapur barus itu akan menyublim. Dia akan berubah wujud dari padat menjadi gas. Karena terkena perubahan suhu lagi dari es batu ini, maka gas kapur barus itu akan berubah wujud lagi menjadi bentuk asalnya, menjadi padatan lagi. Yang keempat, kromatografi. Kromatografi merupakan cara pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan perambatan dari komponen-komponen zat dalam suatu medium tertentu. Ada beberapa jenis kromatografi,
seperti kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, dan kromatografi gas. Contoh penggunaannya itu bisa pada tinta, kapur warna, spidol warna, atau untuk identifikasi hasil pertanian yang tercemar pestisida, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh kromatografi kertas. Ini prosesnya dan ini adalah hasilnya. Awalnya seperti ini, satu titik saja, ini tinta ya biasanya. Dan ini adalah hasil dari kromatografi. Yang kelima, penyulingan atau distilasi. Distilasi merupakan proses pemisahan campuran antara zat cair dengan zat cair lainnya yang didasarkan pada perbedaan titik didihnya. Caranya, kita perlu memanaskan labu distilasi yang berisi campuran secara perlahan-lahan, sampai suhunya itu di atas suhu didih zat cair yang dipisahkan. Nanti, hasil yang didapatkan adalah zat cair yang titik didihnya lebih rendah akan terpisah terlebih dahulu dibandingkan dengan zat cair yang titik didihnya lebih tinggi. Contoh distilasi dapat kalian amati pada gambar ini. Ini merupakan rangkaian alat distilasinya, sementara gambar bergerak menunjukkan proses distilasi. Benda-benda yang ada dalam kehidupan sehari-hari mengalami perubahan. Ada yang dapat langsung diamati, dan ada yang butuh waktu lama untuk pengamatannya. Misalnya, karat pada besi. Perubahan tersebut dinamakan perubahan materi. Sebelum mempelajari mengenai perubahan materi, kita perlu mengetahui apa itu sifat zat. Jadi, zat memiliki dua jenis sifat. Yang pertama ada sifat fisika. Sifat fisika ini berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Misalnya, warna, bau, kekerasan, titik didih, titik beku, titik leleh, daya hantar, ukuran partikel, atau massa jenis. Sementara, sifat kimia itu berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut bereaksi secara kimia. Contohnya, mudah terbakar, berkarat, mudah meledak, dan beracun. Ada dua jenis perubahan materi, perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika merupakan perubahan yang terjadi pada suatu benda yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru. Sementara, perubahan kimia merupakan perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan disertai terbentuknya zat baru. Perubahan fisika dan perubahan kimia memiliki ciri-ciri tertentu. Pada perubahan fisika, tidak terbentuk zat baru, komposisi materinya itu tidak berubah. Yang terjadi hanyalah perubahan fisik, berupa perubahan wujud atau perubahan bentuk. Misalnya, menguap, mengembun, mencair, membeku, menyublim, melarut, dan lain sebagainya. Sementara, pada perubahan kimia, itu akan terbentuk zat baru dan komposisi materi penyusunnya itu berubah. Ada pula endapan yang terbentuk gas, terjadi perubahan suhu, dan terjadi perubahan warna. Ini adalah contoh gelembung-gelembung gas yang dihasilkan pada reaksi kimia. Ini adalah contoh perubahan warnanya. Perubahan fisika dan perubahan kimia terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Beras yang ditumbuk menjadi tepung, kayu yang diubah menjadi meja dan kursi, kertas yang dibuat menjadi mainan origami merupakan contoh perubahan fisika. Sementara, kalau berasnya itu dimasak kemudian menjadi nasi, kayunya itu dibakar kemudian berubah menjadi arang, kertasnya juga dibakar, itu merupakan contoh perubahan kimia. Gula yang dilarutkan dalam air atau air yang berubah menjadi es merupakan contoh perubahan fisika. Sementara, makanan yang berubah menjadi basi atau susu yang dibuat menjadi keju merupakan contoh perubahan kimia. Lampu yang menyala merupakan contoh lain perubahan fisika. Sementara, besi yang berkarat adalah contoh perubahan kimia. Telur bebek yang dibuat telur asin juga contoh perubahan kimia loh. Sementara, pada proses pembakaran lilin, ada dua perubahan yang terjadi. Pada batang lilinnya,
akan meleleh. Jadi, lilin yang meleleh itu merupakan perubahan fisika. Sementara pada sumbu lilin yang awalnya berwarna putih kemudian berubah menjadi hitam kelam lalu menjadi arang, merupakan bukti bahwa pada sumbu lilin terjadi perubahan kimia. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.